Pemirsa sekalian, kali ini saya mau menyampaikan masalah yang sering dikhawatirkan oleh para orang tua. Masalahnya yaitu, mengapa anaknya suka berjalan jinjit? Pada presentasi kali ini, tetap saya ajukan dalam bentuk PowerPoint sederhana, dan pada akhir dari slide, saya sertakan daftar dari kepustakaan, sehingga para pemirsa bisa membaca lebih detail. Pertanyaannya begini. Jadi, putranya umur 19 bulan sebetulnya sudah bisa jalan. Tapi yang dikhawatirkan adalah kenapa jalannya kok sering jinjit. Sebelumnya, saya sampaikan dulu istilah jinjit atau berjinjit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berdiri atau berjalan dengan ujung jari kaki saja. Slide berikutnya akan menampilkan isi dari presentasi ini. Isi presentasi. Pada slide terakhir, saya tambahkan daftar kepustakaan, sehingga apabila diinginkan, pemirsa bisa membaca lebih detail. Saya mulai dengan butir 1, yaitu mengapa jinjit. Jinjit sebagian besar normal, dan merupakan proses normal pada anak yang belajar jalan. Biasanya sampai umur 2 tahun, anaknya akan menjadi tidak jinjit. Jadi, apakah anak di atas 2 tahun masih jinjit? Berarti tidak normal. Anak di atas 2 tahun, apabila tanpa penyakit yang mendasari, masih bisa disebut normal. Keadaan itu disebut dalam kepustakaan sebagai idiopathic to walking, atau sering juga disebut habitual to walking. Idiopatik artinya adalah tidak diketahui sebabnya. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa biasanya ada anak yang jinjit, ada anggota keluarga lain yang juga jinjit pada masa kecilnya. Ini disebutkan di dalam Johns Hopkins Pediatric Orthopedic, 70% anak yang jinjit, ternyata sedikitnya seorang anggota keluarga juga jinjit. Anak jinjit yang didasari penyakit lain akan dibahas pada presentasi tersendiri, karena waktunya akan sangat panjang. Pertanyaannya adalah, apabila anaknya jinjit, apakah jinjitnya akan menetap setelah 2 tahun? Kekhawatiran ini sering diajukan oleh para orang tua. Sebelumnya, perlu saya sampaikan dulu bahwa yang dibahas pada slide ini adalah idiopathic to walking atau habitual to walking. Sedangkan jinjit karena penyebab lain akan ditajukan pada slide-slide berikutnya. Bagaimana jinjit setelah anak berumur di atas 5 tahun? Sebagian besar sudah tidak jinjit tanpa dilakukan terapi apa-apa. Seorang peneliti, Engstrom, meneliti sejumlah 1.436 anak yang to walker setelah berumur di atas 5,5 tahun. Prevalensinya adalah tinggal 4,9%. Peneliti lain, Rubarski 2016, malah menemukan hanya tinggal 2% anak yang masih jinjit. Kapan kita perlu waspada? Waspada bila anak berumur di atas 2 tahun masih jinjit, dan yang penting ada gejala patologis yang lain.
Misalnya, dijumpai gangguan koordinasi pada otot-otot yang lain. Ada kekakuan otot. Perlu waspada juga apabila anak mengalami kesulitan dalam gerak motorik yang memerlukan presisi. Presisi misalnya melepas kancing baju, dan kita mesti waspada bila anak tidak dapat menulis dan sebagainya. Walaupun jarang, salah satu yang dikhawatirkan adalah merupakan salah satu gejala autisme. Apabila dicurigai merupakan gejala autisme, saya sarankan perlu konsultasi, bisa ke dokter anak atau ke dokter anak konsultan syaraf anak, konsultan tumbuh kembang, dan juga ke psikolog. Apabila Bapak Ibu mau konsultasi ke dokter, mungkin dokter akan memerlukan beberapa informasi. Jadi agar dipersiapkan dulu. Yang pertama, apakah putranya lahir prematur? Yang kedua, apakah dulu putranya lahir dengan penyulit, dan bagaimana setelah lahir dalam masa perawatan? Apakah pada awal berjalan dulu putranya tidak jinjit? Apakah putranya tidak jinjit apabila diminta oleh orang tuanya? Yang selanjutnya, apakah putranya menghindari kontak mata, sulit dipanggil pada umur 6 bulan sampai 1 tahun? Atau juga apakah suka membenturkan kepalanya? Beberapa riwayat perkembangan tersebut diperlukan oleh dokter untuk menegakkan diagnosis. Tata laksana anak jinjit. Sebagian besar normal, setelah 2 tahun, anak akan jalan seperti biasa. Setelah 2 tahun, kalau masih jinjit dan merupakan idiopathic to walking atau habitual to walking, ya tidak perlu terapi khusus. Diperlukan monitor secara teratur oleh dokter. Setelah anak berumur di atas 5 tahun, yang masih jinjit tinggal 2-4,9%. Apabila jinjit yang terjadi karena adanya gangguan fisik, maka tata laksananya tergantung kelainannya. Opsi pengobatan yang dianjurkan bisa berupa seperti yang berikut. Dilakukan fisikoterapi dengan melakukan stretching atau peregangan pada otot-otot tungkai yang bersangkutan. Selanjutnya, dapat digunakan brace atau splint untuk membantu berjalan normal. Apabila penggunaan brace tidak membantu, dapat digunakan cast atau gips di bawah lutut secara serial. Beberapa kepustakaan memberikan injeksi toksin botulinum yang disuntikan pada otot untuk membantu berjalan normal. Apabila semua langkah konservatif di atas gagal, dapat dipertimbangkan untuk melakukan tindakan operasi memperpanjang tendo Achilles. Yang terakhir adalah apabila jinjit yang terjadi merupakan gejala penyakit lain, misalnya autisme, palsi cerebral, dan lain-lain, maka penyebab primer harus diatasi. Sebagai resume, saya sampaikan, telah disampaikan informasi tata laksana anak jinjit. Juga telah disampaikan opsi-opsi pengobatan apabila jinjit didasari gangguan fisik. Kita perlu waspada bila anak setelah umur 2 tahun masih jinjit dan dijumpai
gejala-gejala lain, misalnya gangguan koordinasi otot, ada kakuan otot, ada kesulitan pada gerak-gerak motorik yang presisi. Dan kita curiga merupakan salah satu gejala autis atau keadaan lain, misal palsi cerebral. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Daftar kepustakaan ada pada slide setelah slide ini.